Di episode sebelumnya ledakan mengguncang langit, dan Xiao Yan muncul dari dalam api, kekuatan barunya nyaris menyentuh bintang 9 Dozun. Tanpa buang waktu, ia memimpin timnya menuju panggung wilayah kuno, menunggangi Heaven Demon Piton raksasa yang melintasi langit hitam pekat. Sepanjang jalan, mereka melewati banyak faksi kuat. Tapi Xiao Yan tak tertarik berteman, semua mengincar hal yang sama, pohon bodhisattva kuno. Setibanya di sana, suasana tegang menyelimuti. Darah binatang, aura kuno, dan panggung batu raksasa. Dan di atas sana, Sun Er. Tapi saat Xiao Yan hendak naik ke panggung, sebuah suara dingin menghentikannya. Tempat ini bukan untukmu. Pergi. Xiao Yan tersenyum kecil. Feng King Er. Pertarungan besar di ambang pintu. Di atas panggung batu yang sunyi, suara dingin dari Feng King Er memecah keheningan. Semua mata langsung tertuju padanya, dan pada Xiao Yan. Dari sudut panggung, Sun Er membuka matanya. Dia menatap Xiao Yan, lalu tersenyum. Gu Hua, salah satu jenderal dari klan Gu, hanya bisa menggeleng dan berkomentar, Xiao Yan memang selalu menarik masalah. Gu King yang tampak tenang. Biar saja, Xiao Yan sudah jadi bintang 9 Dozun. Dia bisa atasi ini. Sun Er hanya mengangguk pelan. Sementara itu, Xiao Yan menanggapi ejekan Feng King Er dengan satu kalimat datar, gadis berisik, tak perlu repot. Feng King Er marah. Tanpa peringatan, dia menyerang. Pilar energi warna-warni melesat ke arah Xiao Yan. Namun, Xiao Yan hanya mengangkat tangan dan menangkapnya. Api surgawi langsung membakar balik menuju lawannya. Aura Feng King Er pun melonjak. Teriakan Phoenix menggema. Aura kuno dari darah Heaven Demon Phoenix terasa jelas. Xiao Yan menyadari, kekuatan ini pasti berasal dari kerangka Phoenix yang dulu mereka temukan. Xiao Yan, teriak Feng King Er penuh dendam. Hari ini kau akan membayar penderitaanku. Darah esensi Phoenix yang ditanam ke dalam tubuh Feng King Er memang memberinya kekuatan besar, tapi juga rasa sakit luar biasa. 8 dari 10 penerima eksperimen itu sudah mati. Dia salah satu dari 2 yang selamat. Kailin dan yang lain mulai bereaksi, tapi suara dari pihak musuh menghentikan mereka. Biarkan ini jadi duel 1 lawan 1, ucap seorang pria bermata aneh dari suku Heaven Demon Phoenix. Gu King yang pun menimpali, kalau 1 lawan 1, kami tak akan ikut. Tapi jangan pikir bisa keroyok seenaknya. Xiao Yan hanya tersenyum dan maju ke tengah panggung. Dia tahu, untuk bertahan di tempat sekeras ini, dia harus menunjukkan kekuatan. Dan sekarang, saatnya membuktikan dirinya. Feng King Er kembali menyerang. Sutra energi warna-warni melesat dari tubuhnya, melingkupi Xiao Yan. Namun, api Xiao Yan membakar semua itu jadi abu. Dia terus berjalan maju, langkah demi langkah. Feng King Er terkejut. Serangannya tak berpengaruh. Marah, dia mengaktifkan jurus pamungkas, bayangan Phoenix surga. Sosok ilusi Phoenix raksasa muncul di langit, mengeluarkan teriakan yang mengguncang bumi, lalu menyelam langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, mati, teriaknya. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum. Trik lama, katanya santai. Dia berdiri tegak, tidak bergerak. Cahaya keemasan mulai menyala di matanya. Pertarungan besar, baru saja dimulai. Cahaya keemasan meledak di langit. Semua mata terpaku ke satu titik, tempat Xiao Yan berdiri. Seekor Phoenix besar dari energi surgawi menabrak lokasi itu. Ledakan keras mengguncang alun-alun. Debu menyelimuti semuanya. Banyak yang mengira Xiao Yan sudah kalah. Feng King Er tersenyum dingin. Tapi tiba-tiba, wush, cahaya keemasan menyembur keluar dari debu. Sosok kurus muncul seperti bayangan, tepat di hadapannya. Bagaimana mungkin? Gumam Feng King Er. Tepat setelah itu, suara tamparan bergema. Feng King Er terlempar, wajahnya berdarah, dan tubuhnya terguling puluhan meter. Ia pingsan. Tenaga yang bukan milikmu tak bisa kau andalkan, kata Xiao Yan dingin. Kekuatan sejati datang dari usaha, bukan cara curang. Kerumunan terdiam. Beberapa terkejut, beberapa tak percaya Xiao Yan menamparkan wanita secantik itu. Tapi bagi Xiao Yan, musuh adalah musuh, tak peduli siapa mereka. Kelompok Heaven Demon Phoenix marah dan siap menyerang, tapi pria bermata berwarna menghentikan mereka. Dia lebih kuat. Bawa Feng King Er pergi, ujarnya. Lalu menatap Xiao Yan dan berkata, kau kuat juga. Xiao Yan balas menatap. Kalau ingin menguji kekuatan orang lain, lakukan sendiri. Jangan suruh wanita jadi tamengmu. Pria itu tertawa kecil. Baiklah, lain kali aku sendiri yang turun. Xiao Yan tersenyum dingin. Aku tunggu. Setelah itu, dia berjalan ke arah kelompok Guklan. Di sana, Sun Er menunggunya. Xiao Yan kakak, kamu datang terlambat, katanya lembut. Lalu matanya menatap wanita di belakang Xiao Yan.
Ini pasti Kak Kailin. Aku sering dengar tentangmu. Kailin terkejut. Ia tahu siapa Sun Er, kekasih masa kecil Xiao Yan. Ia sadar dirinya seperti orang ketiga dalam hubungan ini. Meski canggung, Kailin tetap tersenyum sopan. Xiao Yan sendiri hanya bisa tersenyum kaku dan duduk tanpa banyak bicara. Banyak tatapan memperhatikan Kailin. Mereka paham situasinya, dua wanita cantik, satu pria. Tapi karena Sun Er tidak berkata apa-apa, mereka pun diam. Sun Er tetap tenang, menyapa semua orang. Namun, saat tatapannya bertemu Nalan Yanran, suasana sedikit berubah. Nalan mengingat masa lalu, saat dia pernah mengakhiri pertunangan dengan sombong. Dulu Sun Er berkata padanya, semoga kamu tidak menyesal. Kini, penyesalan itu datang. Setelah semuanya duduk, Sun Er bertanya, Xiao Yan kakak, kau datang ke sini demi pohon kuno Bodhisattva, kan? Iya, jawab Xiao Yan. Sun Er menunjuk ke utara. Pohon itu dijaga pasukan binatang buas. Kita harus menerobos jika ingin masuk. Semua sudah coba, tapi gagal. Ada banyak binatang buas kuat di sana, lanjutnya. Itu sebabnya kita butuh kerjasama semua pihak. Kemudian ia menunjuk ke arah pria bermata berwarna. Dia dari Hall of Souls. Salah satu calon pemimpin klan Hun. Hati-hati, dia berbahaya. Xiao Yan mengangguk. Tatapannya mengikuti pandangan Sun Er. Di kejauhan, pria itu tersenyum samar, tapi matanya menyimpan niat membunuh. Xiao Yan menatap pria berpakaian hitam di kejauhan. Wajahnya tenang, senyumnya ramah. Tapi justru itulah yang membuat Xiao Yan waspada, karena pria itu berasal dari aula jiwa. Orang berbahaya seringkali tak banyak bicara. Namanya Hun Yu. Wajahnya lembut seperti giok, rambut panjang terurai bebas. Tapi di balik senyumnya yang menawan, tersembunyi ambisi dan kegelapan. Bahkan Sun Er memperingatkan, Hun Yu adalah calon kepala klan Hun, dengan garis keturunan dewa. Sejak lahir, dia tak pernah kalah. Semua pesaingnya tumbang. Orang ini sangat berbahaya, bisik Xiao Yan. Gu Qing yang menambahkan, dia tak seperti anggota klan Hun lainnya yang brutal terang-terangan. Dia tenang, tapi mematikan. Xiao Yan mengangguk pelan. Jika ada kesempatan, dia harus membunuh Hun Yu lebih dulu. Mereka ditakdirkan menjadi musuh. Di alun-alun, 1000 ahli berkumpul. Mereka akan menembus gelombang binatang buas demi mencapai pohon kuno Bodhisattva. Sun Er menjelaskan, tak ada satupun faksi yang bisa menembusnya sendirian. Maka aliansi dibentuk, termasuk Xiao Yan, Hun Yu, dan Jiu Feng dari suku Heaven Demon Phoenix. Hun Yu berbicara di hadapan semua orang. Suaranya tenang tapi kuat, membujuk semua untuk bersatu. Kita hanya bisa menerobos jika bersatu. Siapa yang tak mau, boleh mundur sekarang. Satu persatu kepala mulai mengangguk. Bahkan Jiu Feng, pemimpin muda suku Phoenix, ikut bergabung. Keputusan itu membuat yang lain percaya diri. Namun Sun Er memperingatkan, jangan tertipu. Hun Yu dan Jiu Feng hanya memanfaatkan orang-orang ini untuk menembus barisan binatang. Sisanya akan jadi umpan. Xiao Yan terkejut. Ada ratusan ahli Douzun di sini, dan mereka tetap tak punya harapan. Seberapa menakutkan gelombang binatang itu. Rombongan pun mulai terbang menuju utara, membentuk awan hitam raksasa di langit. Dalam waktu singkat, mereka tiba di dataran luas. Xiao Yan terpaku. Di depan mereka, membentang lautan binatang buas. Ribuan, bahkan jutaan, makhluk ganas mengisi daratan. Raungan mereka menggema seperti petir. Lautan darah dan taring. Inilah gelombang buas yang sebenarnya. Di balik semua itu, berdiri pohon kuno Bodhisattva. Dan untuk mencapainya, mereka harus bertahan dari neraka ini. Semua bersiap. Gelombang binatang sudah dekat. Hun Yu berdiri di depan ribuan ahli dan memberi aba-aba. Kami, Hall of Souls, akan maju lebih dulu. Setelah kami lelah, kalian gantian. Sekilas terdengar seperti pengorbanan mulia. Tapi Xiao Yan hanya tersenyum dingin. Ia tahu, Hun Yu tak akan sebaik itu. Tak lama, Hun Yu dan kelompok berjubah hitamnya memimpin serangan. Di belakangnya, ribuan ahli mengikuti. Mereka membentuk formasi panah besar di langit, seperti pasukan perang siap menembus badai. Maju, teriak Hun Yu. Suara Doki meledak, memekakkan telinga. Formasi besar itu menyerbu ke dalam gelombang binatang. Dalam sekejap, ribuan makhluk buas hancur. Darah mengalir di udara. Tapi itu baru permulaan. Semakin dalam mereka masuk, binatang buas semakin kuat. Beberapa sudah mencapai tingkat Douzong. Suara raungan menggetarkan langit. Sun Er melayangkan tombak Dokinya. Kalau kita terus maju, kita akan menghadapi Douzun. Jangan ceroboh. Kalau jatuh ke gelombang ini, kita mati. Xiao Yan mengangguk. Mereka tak bisa mundur. Di sekeliling, kiri, kanan, bahkan atas langit, hanya ada binatang buas. Jalan satu-satunya adalah terus maju. Namun keanehan terjadi. Saat pertempuran memuncak, Hun Yu dan kelompoknya hilang.
Mereka telah mundur diam-diam ke belakang, mendorong para ahli dari berbagai faksi ke barisan depan. Orang-orang itu berjuang sekuat tenaga, tapi satu persatu jatuh diterkam monster. Ketika satu kelompok mati, kelompok lain didorong maju. Mereka jadi umpan. Tanpa sadar, mereka dipaksa mati demi membuka jalan untuk Hun Yu. Darah dan mayat memenuhi dataran. Jeritan menggema di langit. Kelompok Xiaoyan tetap bertahan di tengah, berusaha tidak terbawa arus manusia yang putus asa. Ratusan orang sudah tewas. Bahkan Dou Zun mulai tumbang, kelelahan dan tak bisa bertahan lebih lama. Xiaoyan menatap ke belakang. Hun Yu berdiri santai, tersenyum di tengah lautan darah. Senyuman itu penuh tipu daya. Kakak, bisik Sun Er, mereka akan hancur. Saat Hun Yu bergerak, kita ikut. Sisanya, kita harus bertahan sendiri. Xiaoyan mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam, memandang tubuh-tubuh yang sudah berkorban demi orang lain. Tiba-tiba, seekor monster raksasa bermata merah menghadang jalan. Satu pukulan, dan belasan orang hancur jadi daging cincang. Saat kekacauan itu terjadi, Hun Yu dan kelompoknya melompat melewati monster itu, meninggalkan semua orang di belakang. Cepat, ikuti mereka, seru Xiaoyan. Ia melesat ke depan. Sun Er dan yang lain segera menyusul. Beberapa kelompok lain ikut bergerak. Mereka sadar, ini satu-satunya cara untuk bertahan. Di belakang mereka, ratusan ahli yang tersisa ditelan gelombang binatang. Suara jeritan, menjadi simfoni kematian di bawah langit yang berdarah. Xiaoyan dan timnya melesat di udara. Di depan, kelompok Hun Yu memimpin. Mereka tenang, hemat energi, dan siap menembus gelombang binatang buas. Di belakang, suku Heaven Demon Phoenix mengikuti, dipimpin oleh Jiu Feng. Di antara mereka, Feng King Er kini sadar meski masih menahan sakit dari tamparan Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan menatap sekeliling. Binatang buas mulai jarang terlihat, menandakan mereka mendekati ujung gelombang. Tapi tekanan di udara justru bertambah. Raungan binatang menggema, dan suara pertempuran dari belakang perlahan menghilang. Beberapa kelompok yang tertinggal tampaknya telah dilenyapkan. Xiaoyan menarik napas. Formasi tempur. King Yang, bantu aku buka jalan. Dengan cepat, mereka membentuk segitiga, yang lemah di tengah, yang kuat di depan. Begitu suara raungan terdengar lagi, Xiaoyan melesat maju. Api surgawi menyembur dari tubuhnya, membentuk naga raksasa yang menghantam binatang-binatang di depan. Dalam sekejap, ratusan makhluk lenyap. Gu Qing yang melepaskan serangan bertubi-tubi, dan anggota lain seperti Sun Er, Kailin, Yun Yun, dan dokter peri kecil menyerang bersamaan. Dalam waktu singkat, mereka bergerak maju ribuan kaki, menembus gelombang demi gelombang binatang buas. Namun, kelelahan mulai terasa. Serangan demi serangan menguras tenaga mereka, meski Xiaoyan masih mampu bertahan berkat pil pemulihannya. Sementara itu, kelompok Hun Yu menunjukkan kekuatan sebenarnya. Tak ada satupun binatang yang bisa mendekati mereka. Xiaoyan melirik mereka. Mereka makin jauh. Sun Er menyahut, kita tinggal setengah jam dari akhir gelombang. Asal tidak bertemu binatang yang terlalu kuat, kita bisa menembusnya. Xiaoyan mengangguk. Tingkatkan kecepatan. Jangan biarkan mereka mengurung kita. Serangan mereka kembali menggila. Api, cahaya, dan dentuman terdengar tiada henti. Mereka seperti kapal kecil melawan arus badai, tapi tetap bertahan. Xiaoyan menghantam kepala binatang buas yang mendekat. Gu Qing yang nyaris tak mampu berdiri. Semua mulai kelelahan, bahkan dengan bantuan pil. Kelompok Hun Yu, menghilang. Seru Sun Er, mereka sudah menembusnya. Balas Gu Qing Yang. Xiaoyan tersenyum. Kita juga hampir sampai. Dengan semangat baru, mereka meledakkan sisa kekuatan. Doki membentuk naga api yang menerjang binatang raksasa. Tubuh monster itu hancur, memberi celah bagi mereka untuk terbang ke atas, dan akhirnya mendarat di tanah. Xiaoyan menyapu pandangan. Tak ada binatang buas yang menyerang. Binatang-binatang itu hanya mengamati dari jauh, tidak berani mendekat. Mereka telah berhasil. Dan di kejauhan, berdiri pohon raksasa berwarna hijau tua, menjulang sendirian di tengah dataran. Dari pohon itu, aura kuno dan suci menyebar ke seluruh tempat. Itu, pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan menatap, terpukau. Detak jantungnya bergemuruh.